Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Phylum Mollusca kelas Gastropoda dan kelas Cephalopoda yang beranggotakan dari saya sendiri, Raja Bertol Sirait dengan NIM 101224047. Saya Bagawan Yarzidan dengan NIM 1012241113. Saya Yusino Sabi Pariga dengan NIM 101224086. Saya Marcelino Ronaldo Pangalila dengan NIM 10122414. Saya Jerlem Luas dengan NIM 101224155. Saya Benedictus Tisha Frombiak dengan NIM 1012241158. Jadi, Phylum Mollusca kelas Gastropoda. Karakteristik dan morfologi Phylum Mollusca kelas Gastropoda. Gastropoda adalah kelas terbesar dalam Phylum Mollusca, mencakup berbagai jenis siput yang hidup di laut, air tawar, dan darat. Ciri khasnya ada pada cangkang yang bentuknya spiral, bisa berputar ke kanan, namanya dekstral, atau ke kiri, sinistral. Mereka punya kepala dengan tentakel dan mata, yang dipakai buat mengenali lingkungan sekitar. Di bagian bawah tubuhnya ada kaki perut yang berfungsi sebagai alat gerak. Jadi, ini berguna untuk mereka bisa meluncur pelan di permukaan. Secara singkat, gastropoda itu hewan moluska yang fleksibel. Bisa hidupnya di mana aja dan punya bentuk tubuh yang disesuaikan sama gaya hidupnya. Next. Morfologi gastropoda. Yang paling atas ada apex, yaitu ujung paling atas cangkang. Ini adalah tempat bagian awal pertumbuhan siput. Kedua ada whorl, yaitu putaran atau lilitan pada cangkang. Terus ada suture, yaitu garis sambungan antara whorl dengan whorl di atasnya. Yang berikutnya ada spire, bagian kerucut atau cangkang yang terdiri dari beberapa whorl kecil. Lalu ada body whorl, lilitan terbesar di bagian bawah tempat tumbuh siput berada. Lalu ada aperture, lubang utama tempat tubuh siput keluar masuk. Yang ketujuh ada peristome, bibiran cangkang, terus siponokanal, saluran di bagian bawah aperture, terus ada umbilicus, lubang atau pori kecil di tengah dasar cangkang, terus ada operculum, tutup yang keras yang menutup aperture saat siput masuk ke dalam cangkangnya. Lalu ada growth line, garis pertumbuhan pada permukaan cangkang. Lalu ada ornamen spiral, yaitu pola atau tonjolan spiral di permukaan cangkang. Lalu ada tipe lilitan, sama ada konispiral, anisotropik, plan spiral, dan yang terakhir ada isotrop. Next. Berikut ada klasifikasi Phylum Mollusca kelas Gastropoda. Yang pertama, filumnya Mollusca, kelasnya Gastropod. Dan ada beberapa subkelas. Yang pertama itu ada Prosobranchiata, yang ordernya Archaeogastropoda, Mesogastropoda, dan Neogastropoda. Subkelas yang kedua, Opsitrobranchiata, ordernya Pleurocela, Theropoda, Aquela. Terus subkelas yang ketiga, Pulmonata, ordernya Basomatophora, Stylomatopora. Subkelas yang keempat ada Protogastropoda, ordernya Sinostraca dan Cochleostracea. Berikut ini adalah paleoekologi Phylum Mollusca kelas Gastropoda. Gastropoda hidup di laut, air tawar, dan daratan. Dia berperan sebagai herbivora, destrivora, atau karnivora kecil. Fosil gastropoda banyak ditemukan dalam batuan karbonat dan sedimen laut dangkal sejak Ordovisium hingga kini. Next. Berikut ini adalah contoh fosil Phylum Mollusca kelas Gastropoda.
Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Jerry. Oke, selanjutnya ada film moluska kelas Cephalopoda. Karakteristik dan morfologi film moluska kelas Cephalopoda. Cephalopoda meliputi cumi-cumi, gurita, dan kelompok bercangkang seperti nautiloid, ammonoid, serta belemnoid. Ciri khasnya adalah kepala besar dengan tentakel, mata berkembang baik, sistem saraf maju, dan cangkang bersekat pada bentuk fosil. Next. Selanjutnya itu ini adalah bagian-bagian dari morfologi cephalopoda. Di sini ada dua. Yang pertama itu dimulai dari peristom yang merupakan ujung depan cangkang, tempat keluar tubuh hewan atau tentakel. Terus yang kedua ada apertur, bukaan atau mulut cangkang di mana hewan hidup menonjol keluar. Terus yang ketiga itu ada hyponomic sinus, lekukan kecil di bagian bukaan tempat keluarnya hiponom. Terus ada growth line, garis pertumbuhan, body chamber, ruang terbesar di bagian luar tempat tubuh hewan hidup berada. Terus ada chamber, ruang-ruang kosong dalam cangkang. Terus ada pragmokon, bagian cangkang bersepta yang fungsinya itu pengapungan melalui pengaturan gas dan cairan. Terus ada septum atau sekat, dinding pemisah antar ruang. Terus septal neck, bagian dari septum yang membentuk layar-layar kecil sekitar sirpunkel. Terus ada sutur, garis pertemuan antara septum dan dinding luar cangkang. Terus ada cell wall, dinding luar cangkang yang melindungi hewan dari lingkungan luar. Terus ada initial chamber atau kamar awal. Itu adalah ruang pertama yang terbentuk saat hewan baru menetas. Terus untuk yang kedua yang memiliki bentuk spiral, itu bagian-bagiannya itu ada pragmokon. Itu sama seperti bagian A, terdiri dari ruang-ruang kecil yang fungsinya untuk pengapungan. Terus ada body chamber, ruang terakhir yang besar, chamber, ruang-ruang yang kecil, septa, dinding internal yang membatasi tiap chamber, septal neck, struktur kecil pada septa, tempat lewatnya spinnucle. Terus ada initial chamber, ruang pertama pusat spiral, dan peristom, ujung depan cangkang yang sama seperti bagian pertama. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi film moluska khususnya pada kelas gastropoda. Secara umum, kelas gastropoda dibagi menjadi beberapa subkelas, yaitu yang pertama Prosobranchiata. Subkelas ini mencakup gastropoda laut yang memiliki insang dan operculum. Contoh ordonya adalah Archaegastropoda, yang kedua Mesogastropoda, terus lalu Neogastropoda. Kelompok ini biasanya hidup di laut dan memiliki cangkang yang berpilin. Lalu subkelas yang kedua yaitu Opistobranchiata. Kelompok ini terdiri dari atas gastropoda laut yang mengalami reduksi atau kehilangan cangkang. Ordonya itu meliputi Pleurocholta, Pteropoda, dan Aceola. Mereka memiliki sistem saraf yang lebih sederhana dan seringkali berwarna mencolok. Lalu subkelas yang ketiga yaitu Pulmonata. Subkelas ini terdiri atas gastropoda darat dan air tawar yang telah beradaptasi untuk bernapas menggunakan paru-paru. Ordonya yaitu Basomatopora dan Stylomatopora. Contohnya yang sering kita jumpai adalah siput darat atau bekicot. Lalu subkelas yang keempat yaitu ada Protogastropoda. Ini merupakan kelompok gastropoda paling primitif. Mereka termasuk ke dalam ordo Cynostraca dan Cochiliostracea. Kelompok ini penting secara evolusioner karena menunjukkan bentuk awal perkembangan gastropoda modern. Secara keseluruhan, klasifikasi ini menunjukkan bagaimana gastropoda berevolusi dari bentuk laut sederhana hingga ke bentuk darat yang lebih kompleks dengan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Selanjutnya, Benedictus.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Benedictus. Ntar Cok, nggak muncul slide-nya. Baik, yang berikut adalah ekologi Philomoluska kelas Cephalopoda. Paleoekologi Cephalopoda menunjukkan gaya hidup nektonik dan karnivora aktif. Mereka mendominasi laut pada Mosaioikum dan menjadi indikator penting biostratigrafi karena evolusinya yang cepat dan penyebaran global. Berikut referensi kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Terima kasih.